Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Bunga Citra Lestari. Dalam video ini kita akan membahas organisasi ekonomi dalam pasar bebas. Sebelumnya, apa sih pasar bebas itu? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Dalam pasar bebas ada beberapa organisasi ekonomi, seperti yang pertama ada Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang biasa disebut dengan MEE, yang akan dijelaskan oleh Francisca Grace Audia. Lalu yang kedua ada AFTA yang akan dijelaskan oleh Francisca Hesti Setianingsih. Lalu selanjutnya yang ketiga ada MEA yang akan dijelaskan oleh Elizabeth Elsanda. Lalu yang keempat ada WTO yang akan dijelaskan Desti Dwifani. Lalu yang terakhir ada APEC yang akan dijelaskan oleh Lorena Nafrisa. Melalui perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. The Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1963 setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Mulai tahun 1999, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECU atau European Union atau EU. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan MEE harus mengalami beberapa kali amandemen. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya anggota. Dan yang kedua adalah AFTA. AFTA singkatan dari kepanjangan ASEAN Free Trade Area. Organisasi AFTA ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992 saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau disingkat sebagai KTT ASEAN yang keempat, tepatnya di Singapura. Apa itu AFTA? AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu perdagangan bebas. Kemudian, apa tujuan AFTA? Tujuan AFTA yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau disingkat sebagai FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN atau intra-ASEAN Trade. Masyarakat Ekonomi ASEAN meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN atau intra-ASEAN Trade. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi KTT dan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Disepakati adanya ASEAN Vision 2020. Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta mengembangkan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. KTT di Bali, Indonesia mendapatkan hasil yang hampir sama dengan KTT 1997. Pada KTT di Bali tersebut, para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan pada tahun 2020. Tujuan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA adalah yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi atau produksi base. Dan yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi dan ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam konvensi ekonomi meliputi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, perpajakan, kelancaran aktivitas ekonomi, e-commerce, dan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, meratakan pemberdayaan ekonomi di kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Dan yang keempat,
mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam persatuan kebijakan global. Yang keempat adalah WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar dunia. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement Tariffs and Trade. Organisasi ini dibentuk setelah dilakukannya perundingan Uruguay atau Uruguay Round 1986 sampai 1994. Pada saat ini WTO beranggotakan 150 negara di mana 117 diantaranya adalah negara berkembang. Tujuan dari WTO yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggotanya. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa atau eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan aturan. Dan yang terakhir adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau bisa disebut dengan APEC. APEC adalah salah satu organisasi kerjasama ekonomi yang ada di kawasan regional Asia Pasifik. APEC adalah grup ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. APEC diprakarsai oleh salah satu mantan Perdana Menteri Australia yaitu Bon Cup pada saat ia sedang berpidato di Seoul, Korea Selatan. Pembentukan APEC dilatar belakangi oleh runtuhnya sistem ekonomi komunis tertutup Uni Soviet yang secara perlahan berubah menjadi sistem ekonomi yang lebih liberal. Mereka secara perlahan mulai menyadari bahwa setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu tujuan pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.